Saudara-saudari sekalian, dalam hidupan kita ada dua jalan yang kita boleh melalui. Satu jalan di mana kita boleh membuat satu pilihan, buat pilihan-pilihan yang akan membawa kita ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan kegembiraan dan pada akhirnya hidupan yang kekal. Atau kita pun boleh mengikuti satu jalan yang lain di mana kita boleh membuat pilihan-pilihan yang akan menuju kita kepada kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan akhirnya kematian yang kekal. Dan dalam Alkitab, di buku pertama, di buku Kejadian, dalam bab kedua, kita melihat ada dua pohon. Dan dua pohon ini adalah dua jalan ini. Pohon pertama adalah pohon yang ada buah yang boleh membagikan kita kehidupan yang kekal. Dan pohon yang lain ada buahnya. Kalau kita makan buahnya, kita akan mendapat ilmu atau pengetahuan apa yang baik atau apa yang tak baik. Dan Tuhan berkata, kalau kita makan dari pohon itu, kita akan mati. Kenapa Tuhan berkata begitu? Bukankah pohon yang akan memberikan kita buah yang menunjukkan apa yang baik atau apa yang salah sangat baik untuk kita? Kerana kita pun nak tahu apa yang baik atau apa yang tak baik. Tetapi Tuhan nak ajar kita, kalau kita nak tahu apa yang baik atau apa yang tak baik, kita hanya boleh mendapat pengetahuan itu dari hubungan kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan boleh menunjukkan kita apa yang baik atau apa yang tak baik. Kalau kita mengambilkan kuasa dalam diri kita sendiri untuk menganggapkan apa yang baik atau apa yang tak baik, kalau kita sendiri membuat pilihan yang apa yang baik atau apa yang tak baik, pilihan kita sendiri akan menuju kepada kematian. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini ada ramai orang macam Adam dan Eve dalam Bible. Satan menipu mereka, awak tak akan mati. So, pada masa ini juga Satan telah menipu ramai orang supaya mereka boleh membuat pilihan sendiri. Kita tak perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita saja jadi bos hidup kita. Kita ikut perasaan kita, apa yang kita suka kita buat saja. Kita ikut nafsu kita. Kita nak jadi bos. Kita tak nak dengar Tuhan. Atau kita tidak nak mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan supaya Tuhan boleh mengajar kita.
Tetapi kita ikut cara kita sendiri, ikut apa orang lain yang buat, apa kawan-kawan kita cakap yang baik, kita fikir itu baik, kita ikut saja. Tetapi cara itu adalah satu cara yang kita ditipui oleh Tuhan, dari syaitan. Kerana kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Tuhan perlu menunjukkan cara hidup yang baik. Dan kalau kita tidak ikut Tuhan, tentu hidup kita akan sengsara. Saudara-saudari sekalian, ibu bapa kita pertama itu dalam buku Kejadian itu, bila mereka membuat pilihan yang salah, dari pilihan pohon yang akan memberi mereka kematian, oleh sebab ditipu, mereka sekarang dihalau keluar dari Taman Eden itu. Sekarang mereka sudah sengsara. Dan dalam dunia ini, Tuhan yang mencipta dunia ini supaya kita boleh bahagia, tetapi dalam dunia ini, kita manusia melalui berbagai-bagai cabaran. Dan mereka yang membuat pilihan-pilihan yang tak baik, mereka tentu akan kesal. Oleh sebab itu Tuhan menghantarkan anaknya Jesus untuk menunjukkan cara hidup yang baik. Dan bila Jesus datang membuat kerja-kerja yang baik, ada orang-orang yang tak suka dia. Lalu mereka membunuh dia. Sekarang membunuh dia di atas satu pohon juga. Hari ini kita merayakan pohon atau salib di mana Jesus dimatikan. Kenapa Jesus mati di atas salib? Kita dengar di dalam buku Isaiah bab 53 versi 6, kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Tetapi dia dilukai kerana dosa-dosa kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Jesus mati atas salib untuk segala dosa kita. Jadi sekarang, saudara-saudari, pohon yang bawa kematian untuk Jesus akan menjadi pohon yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Pohon salib ini menunjukkan cinta kasih Tuhan yang sepenuh kepada kita. Kita yang patut mati di atas salib kerana dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan mengambil pada dirinya segala dosa kita dan Ia mati untuk kita. Saudari-saudari sekalian, hari ini bila kita merayakan salib
Yesus, dan bila kita melalui sembayang-sembayang hari ini, mari kita membuat satu pilihan untuk mengikut Tuhan. Mari kita membuat satu pilihan untuk menerima apa yang Tuhan telah buat dengan memberikan kita anaknya sendiri, Jesus. Kita menerima keampunan yang Tuhan menawarkan kepada kita. Dan kalau kita menerima tawaran ini, kalau kita percaya cinta kasih Yesus, kalau kita membuat satu pilihan yang tetap, yang tegas untuk mengikuti Tuhan, jalan Tuhan, kita boleh menerima satu kehidupan yang baru pada malam Paskah hari ini, tahun ini. Dan kalau kita melalui sembayang-sembayang ini bukan saja secara ritual, tetapi dengan satu perenungan yang dalam dan membuat pilihan-pilihan yang betul, saya berjanji pada hari Paskah, satu penyanyian yang baru akan datang dari diri kita. Dan kita akan menyanyi dengan penuh gembira. Haleluya! Jesus hidup. Jesus penyelamat kita. Saya ada satu future yang cerah, penuh dengan perlindungan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Selamat merayakan Hari Salib hari ini, dan selamat merayakan Hari Paskah. God bless you.